persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus, jemaat sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali memasuki bulan yang baru. Kita boleh menikmati bulan yang baru, demikian juga tema firman Tuhan juga baru. Jikalau bulan Oktober yang lalu kita banyak bicara tentang gereja, untuk bulan November ini kita akan bicara tentang tantangan bagi seorang murid Kristus. Khususnya minggu pertama ini kita bicara tentang gaya hidup orang Kristen, antara menjaga keseimbangan jasmani atau rohani. Minggu kedua kita akan bicara tentang digital, ya. Di era digital ini menjadi satu tantangan bagi setiap anak-anak Tuhan. Minggu ketiga kita akan bicara tentang individualistis. Saya pikir ini menjadi masalah kita bersama. Kita adalah orang yang ego. Ada individual yang kita terapkan di dalam relasi kita. Kemudian minggu keempat kita akan bicara tentang favoritisme. Apa sih yang kita sukai, Allah atau berhala? Mari kita akan melihat apa yang menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita hari ini. Terkadang ketika kita bicara tentang jasmani dan rohani, kita terjatuh pada masalah memilah-milah, bukan? Ini masalah jasmani, ini masalah rohani. Maka kita mempertanyakan manakah yang lebih penting? Manakah yang lebih penting, jasmanikah atau rohanikah? Dan bukankah kita seringkali melihat bahwa Alkitab kan bicara tentang hal-hal yang rohani, bagaimana kita bicara tentang hal-hal yang jasmani. Bukankah Alkitab lebih banyak menekankan hal-hal yang bersifat spiritual, dan sangat sedikit kita menemukan ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang hal-hal yang jasmania. Mari kita bersama-sama membuka di dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Surat 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia-Mu, bersyukur untuk pemeliharaanmu. Bukan saja hal-hal yang bersifat jasmania Tuhan curahkan menjadi berkat bagi kehidupan kami, tapi saat ini kami boleh melihat satu bukti nyata anugerah Tuhan, boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau menenangkan setiap hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, memikirkannya, merenungkannya, maupun melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami saat firman Tuhan dikomunikasikan.
Saat firman ini diuraikan, Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Pakailah hamba-Mu yang akan menjelaskan dan menguraikan kebenaran firman-Mu, dan setiap kami yang akan mendengarkannya. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati waktu ini menjadi saat yang indah untuk mendengar suara-Mu bagi kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, tak dapat kita pungkiri memang ada kelompok-kelompok tertentu di mana satu sisi mereka sangat menekankan nilai-nilai kehidupan yang bersifat spiritualitas. Nilai-nilai yang bersifat jasmani dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat jasmania. Misalnya saudara, dalam sejarah gereja, Bapak Gereja Tertullianus itu sangat menentang kesenangan. Ya, baginya kesenangan itu adalah hal-hal yang duniawi. Abad pertengahan muncul biara-biara. Ya, munculnya biara-biara ini adalah mereka melihat bahwa bentuk spiritual itu ada di biara. Jadi bermunculan biara-biara yang ada. Bahkan memang pro dan kontra. Disebutkan bahwa kaum Puritan, ya, ada kelompok yang sangat serius tentang spiritualitas. Artinya apa? Mereka sangat takut untuk menikmati kesenangan hidup, kesenangan dunia. Kaum Puritan, ada kelompok-kelompok yang lebih menekankan spiritualitas. Memang hal ini dalam pro kontra. Dengan kata lain, baik saudara, apa yang kita lihat dalam sejarah gereja mungkin sampai saat ini, ada kelompok memang yang sangat menitik beratkan hal-hal spiritual. Lebih sedikit menekankan hal-hal yang bersifat jasmania. Karena apa? Karena mereka melihat hal-hal jasmania itu adalah sesuatu yang sangat negatif dan cenderung dinilai sebagai suatu dosa jikalau dinikmati. Namun tak jarang juga ada pihak lain, saudara, yaitu kelompok yang menekankan nilai-nilai kehidupan jasmania lebih banyak daripada kehidupan spiritualitas. Untuk spiritualitas yang sehat, yang bertumbuh, yang berbuah itu jarang dipikirkan. Yang penting hidup yang dijalani sekarang, ya. Penekanannya itu kepentingan jasmania ini, ya. Makan, minum, segala kebutuhan, segala kesenangan itu ditekankan dibandingkan dengan memikirkan bagaimana sih menjadi orang Kristen yang bertumbuh, bagaimana sih menjadi orang Kristen yang berbuah. Itu sangat jarang dipikirkan, tapi lebih menekankan hal yang bersifat jasmania. Giat sekali di dalam kesehatan jasmania. Mereka begitu ketat dengan pola hidup yang sehat, jaga kadar makanan, kalori makanan itu diukur, ya, supaya sehat dengan pola makan, pola tidur yang baik, obat, vitamin yang baik. Tampaknya pengejaran hidup ini hanya bersifat jasmani. Terkesan keinginannya itu hanya dipuaskan oleh keinginan-keinginan jasmaninya, itu baru terpuaskan. Dan tanpa disadari akhirnya hidupnya hanya diisi dengan perkara-perkara jasmani. Saudara, dalam tradisi gereja ada satu sumber mengatakan bahwa Rasul Yohanes, orang memikirkan dia adalah rasul ketika dia berada di Pulau Patmos, dia adalah rasul yang berhubungan dekat dengan Tuhan, relasinya dekat, ya. Jadi dia menerima pewahyuan dari Tuhan untuk menuliskan surat, ya, Injil, ya. Tapi sumber itu mengatakan bahwa Yohanes, Rasul Yohanes tidak hanya menjalankan kehidupan spiritual, tetapi dia juga berjalan di tepi pantai Pulau Patmos untuk menikmati keindahan pantai. Saudara terkasih Tuhan, Paulus juga demikian, ya. Paulus kalau kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus katakan, yang ku kehendaki yaitu mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kata mengenal dia dan yang ku kehendaki adalah satu kalimat yang kuingini satu-satunya. Ya, yang kuingini satu-satunya itu mengenal Kristus. Saudara, ayat itu tidak bisa ditafsirkan bahwa fokus hidup Paulus itu hanya pada Kristus, tidak ada hal yang lain. Kita bisa temukan bagaimana Paulus juga sebagai tukang kemah, bukan? Bersama Aquila dan Priscilla dia membangun kemah. Ada hal-hal jasmania yang dia lakukan. Demikian pula di dalam pola gereja mula-mula kita melihat dipilihnya 7 diaken, ya, 7 pengurus yang membantu rasul itu bermula dari mana? Karena di dalam pelayanan gereja mula-mula lebih banyak pelayanan meja untuk membantu orang-orang yang miskin, untuk membantu anak yatim piatu, untuk membantu janda.
tetapi ada pelayanan firman dan doa. Ya. Rasul itu melihat tidak seimbang. Makanya tidak hanya dipilih 7 orang, rasul-rasul yang ada itu berfokus untuk firman dan doa. Kita melihat di sini antara perkara rohani, spiritual, dan perkara jasmani menyatu bersama-sama. Ada satu ayat yang menarik yang ditulis oleh Yohanes. Surat Yohanes pasal 3 ayat 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Di situ dikatakan Yohanes berdoa agar jemaat baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Perhatikan, ada 2 hal yang Yohanes katakan di sini. Dia berdoa untuk kesehatan jasmani jemaat. Baik-baik saja dan supaya sehat-sehat saja. Dan kemudian juga dia berdoa seperti jiwamu, yaitu hal rohani di sini, baik-baik saja. Oleh sebab itu, saudara, sesungguhnya mari kita melihat ada satu keutuhan. Ya, keutuhan dalam diri manusia itu bukan hanya fisiknya, jasmanianya, tetapi juga berbicara tentang kesehatan jiwanya, rohnya atau spiritualnya. Bagaimana keseimbangan jasmani dan rohani dapat terjaga dengan baik? Satu istilah yang tidak asing bagi kita, mens sana in corpore sano. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Apakah demikian, saudara? Apakah demikian? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tuhan menciptakan manusia sesungguhnya dengan keutuhan. Kita tidak bisa melihat hanya dari sisi roh saja atau jiwa saja. Akan tetapi berkaitan dengan tubuh kita, fisik kita, jasmania kita, yang saling mempengaruhi dan tidak terpisahkan. Dia akan terpisah ketika kita mengalami peristiwa kematian. Akan terpisah, di mana tubuh, jiwa akan terpisah. Itulah kematian bagi kita. Namun demikian, bukan berarti, saudara, seorang yang sehat secara jasmani itu akan otomatis sehat secara jiwani. Tidak otomatis. Ya. Bukankah banyak orang yang sehat, yang psikologinya oke, mentalnya oke, tetapi dia menolak Tuhan dalam hidupnya? Dia hidupnya jauh daripada Tuhan, bahkan tidak mengakui Tuhan, menjadi seorang yang ateis. Sehat dia, sehat, tapi jiwanya sakit. Demikian juga sehat rohani juga tidak otomatis menjadi sehat jasmani, saudara. Ya, ada keterbalikan satu sama yang lainnya. Misalnya, saudara, kita melihat dia ini sakit secara jasmani, belum tentu rohaninya sakit, ya kan? Bukankah kita bisa menyaksikan orang-orang yang sakit, bahkan yang kena kanker stadium lanjut, stadium akhir, mereka bisa bersaksi tentang Tuhan, walaupun tubuhnya lemah sakit. Ya, tapi dia sehat secara rohani, dia bisa menyaksikan Tuhan di dalam hidupnya, menyaksikan imannya bersama dengan Tuhan, sekalipun mengalami sakit penyakit. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebab itu mari kita melihat keseimbangan hidup adalah melihat dengan baik hal rohani dan jasmani sebagai hal yang tak terpisahkan, dan melihatnya itu penting sebagai bagian dari kehidupan yang holistik secara menyeluruh dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong. Dan seperti saya katakan tadi, banyak di antara kita tak jarang itu jatuh dalam memilah-milah hal jasmani maupun rohani. Saya ingin mengajak kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam perikop 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Kita melihat bagaimana Paulus itu memperlihatkan bagian ini dalam hubungan yang penting antara jasmani, tubuh, dan spiritual. Ya, sebagai sesuatu yang terkait erat. Ya, sesuatu yang terkait erat di situ. Mari kita melihat secara umum. Secara umum pada bagian ini sebenarnya Paulus berusaha menjelaskan kesalahan konsep teologis yang berkaitan dengan kebebasan Kristiani. Perhatikan, ada 2 hal yang menjadi sorotan Paulus, yaitu tindakan perzinahan dan soal makanan. Urusan kampung tengah nih, urusan perut. Ya, ada 2 hal yang disorot tajam oleh Paulus di dalam perikop ini. Dimulai dengan pernyataan Paulus pada ayat 12, segala sesuatu halal bagiku. Saudara, kata halal ini pasti kita konotasikan dengan haram, bukan? Yaitu tentang makanan nih, ya, haram dan halal. Ya, sebenarnya tidak demikian. Dalam terjemahan literalnya itu lebih ke arah diperbolehkan. Ya, sesuatu yang permisif. NIV menerjemahkan permissible. Ya, sesuatu yang diizinkan. Apakah boleh atau tidak, saudara?
Bukan hanya menyangkut soal halal, yaitu makanan, ya, halal dan haram itu bukan. Tapi lebih jauh daripada itu. Kita lihat jemaat Korintus memaknai satu kebebasan dengan keliru. Seakan-akan tindakan mereka secara jasmania tidak akan mempengaruhi rohani mereka. Perhatikan di sini, saudara. Seakan-akan tindakan mereka secara jasmania itu merasa tidak ada kaitannya dengan spiritualitas mereka. Ya, itulah yang diingatkan oleh Paulus. Secara implisit dapat dikatakan di sini bahwa permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus di perikop pasal 6 ini, kita melihat adanya ketidakseimbangan perkara rohani dan jasmani di dalam kehidupan mereka. Ada ketidakseimbangan terjadi nih antara hal jasmani dan rohani di jemaat Korintus. Mari kita perhatikan bagaimana Paulus mengingatkan dengan satu frasa, tidak tahukah kamu? Perhatikan saudara, di bagian ini 3 kali muncul frasa ini. Tidak tahukah kamu? Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya jemaat Korintus sudah tahu, sehingga Paulus ingatkan, tidak tahukah kamu? Mereka sudah punya pengetahuan lebih awal tentang hal itu, tetapi Paulus ingatkan, tidak tahukah kamu? Mengapa demikian? Hal ini mengindikasikan bahwa Paulus ingin mengoreksi kesalahan konsep teologis mereka. Paulus ingin koreksi nih, apa yang menjadi kesalahan konsep mereka tentang hal ini. Perhatikan di ayat 13 Bapak Saudara. Ayat 13 memperlihatkan dengan jelas bagaimana jemaat Korintus ini jatuh dalam praktik perjinahan. Kalau dalam bahasa aslinya itu lebih mengarah kepada prostitusi, pelacuran Bapak Saudara. Dan persoalan makanan, ya. Persoalan makanan ini adalah tentang ada beberapa orang dari jemaat Korintus ini ikut menikmati perjamuan makan penyembahan berhala di kuil-kuil. Ya, ada di dalam permasalahan ini. Kita lihat ayat 15, 16, 18. Itu satu kalimat tanya yang sebenarnya tidak harus langsung dijawab oleh jemaat Korintus, tidak. Tapi mereka sudah tahu. Paulus katakan, tidak tahukah kamu? Perhatikan ayat 18 itu satu penekanan, satu warning yang keras dari Paulus. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Perhatikan kalimat Paulus ini. Orang yang melakukan percabulan, dosa-dosa lain itu berada di luar dirinya, kata Paulus. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, di sini kita bertanya, kenapa jemaat Korintus bisa demikian? Bukankah jemaat Korintus itu secara notabene itu memiliki suatu spiritualitas yang baik? Baik, kalau kita melihat jemaat Korintus dikenal punya kerohanian yang baik. Mengapa mereka bisa jatuh ke dalam hal yang demikian? Satu kesalahan konsep teologis. Kita perhatikan ini tidak lepas dari slogan jemaat Korintus. Perhatikan ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku itu bukan perkataan Paulus. Itu adalah slogan yang terjadi di jemaat Korintus. Jemaat Korintus mengatakan segala sesuatu itu diperbolehkan, segala sesuatu itu diizinkan, segala sesuatu itu adalah halal. Sehingga mereka membenarkan diri untuk melacur, saudara. Kita harus melihat latar belakang ini. Jadi perkataan segala sesuatu halal bagiku itu bukan perkataan Paulus, itu slogan di jemaat Korintus. Boleh kok, diizinkan kok. Ya. Tetapi Paulus berkata, bukan semuanya berguna. Kemudian Paulus katakan lagi, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Beberapa pendapat mengatakan, mengapa jemaat Korintus mengatakan ini bebas? Kita sudah hidup dalam Kristus tuh bebas melakukan apapun. Ya, berapa pendapat mengatakan karena mereka merasa berhikmat. Karena dipengaruhi oleh budaya Yunani pada saat itu dan sebagian besar jemaat Korintus orang Yunani. Mereka punya hikmat. Mereka berpikir orang berhikmat jadi bebas melakukan apapun. Kemudian disinyalir ada kaum elit di gereja Korintus, di jemaat Korintus yang berkuasa, yang memiliki uang banyak di jemaat. Setelah mereka melakukan pesta dan pesta itu usai, mereka melakukan seks bebas, pelacuran terjadi di situ. Itu yang ditegur oleh Paulus. Mereka merasa rohani mereka itu begitu tinggi. Melakukan percabulan itu tidak akan lagi mempengaruhi rohani mereka. Itu hanya bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat luar.
Ya. Dan slogan ini berkembang di jemaat Korintus. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Baik saudara, kita lihat. Secara rohani, mereka sudah mencapai suatu tingkat spiritualitas yang tinggi. Sehingga mereka merasa bebas melakukan apapun tanpa disadari bahwa mereka telah jatuh di dalam mengagung-agungkan kebebasan. Saudara, bukankah ini juga menjadi masalah kita? Kita ingin jadi orang bebas sebebas-bebasnya. Itulah yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Merasa bebas, tidak terikat oleh apapun lagi, orang bebas. Kita melihat kebebasan kalau tidak ada batasnya berbahaya. Kita lihat secara teologis. Secara teologis mereka merasa tidak berada lagi di bawah hukum Taurat yang mengikat mereka. Mereka tidak lagi berada dalam tradisi-tradisi yang mengikat mereka. Sekarang mereka berada di bawah anugerah Kristus. Sehingga mereka bisa bebas melakukan apapun. Kebebasan ini memperlihatkan di satu sisi kehidupan spiritual mereka yang ketat. Ya, mereka melayani Tuhan, hidup dengan begitu taat di hadapan Tuhan. Tapi sisi yang lain, mereka mengabaikan kehidupan jasmania mereka. Mereka melacur, mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, saudara, jemaat Korintus merasa telah mencapai kehidupan yang memasuki fase spiritual yang penuh dengan banyaknya manifestasi karunia-karunia rohani kalau kita baca di dalam Korintus. Khususnya mereka ada yang sudah bisa berbahasa roh. Mereka merasa begitu rohani. Tetapi pada akhirnya mereka mengabaikan kekudusan secara jasmani. Kekudusan tubuh mereka di hadapan Tuhan. Kemudian Paulus kembali mengoreksi slogan mereka. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Dan Paulus katakan dia tidak membiarkan dirinya diperhamba. Lebih lanjut kalau kita membaca 1 Korintus pasal 8 ayat 9, Paulus juga mengatakan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kesan yang kita dapatkan di sini adalah bahwa pengalaman dan pengetahuan rohani, kehidupan rohani jemaat Korintus yang amat baik itu, ya, jemaat yang punya kerohanian yang baik itu, namun secara jasmani mereka justru menjadi batu sandungan bagi orang lain dan diperbudak oleh hawa nafsu. Saudara bisa bayangkan kira-kira begini kalau kita gambarkan, ya. Mereka adalah jemaat, mereka adalah pengikut Kristus, mereka orang Kristen. Namun kelakuan hidup mereka tidak ada bedanya secara jasmani dengan orang-orang yang bukan Kristen. Mereka melakukan pelacuran, mereka berpesta. Sisi yang lain dalam kehidupan mereka, mereka bersekutu. Ya, waktu mereka berpesta, mereka bersekutu, ada persekutuan, mungkin ada bicara hal-hal yang rohani, tapi setelahnya mereka seks bebas, saudara. Saudara, inilah yang Martin Luther katakan. Seorang Kristen adalah tuan semua orang yang bebas sepenuhnya, tidak tunduk pada siapapun. Martin Luther tidak berhenti sampai kalimat itu. Perhatikan, Martin Luther mengatakan, seorang Kristen adalah pelayan semua orang yang berbakti sepenuhnya, tunduk pada semua orang. Satu sisi kita bebas, ya, tidak tunduk pada siapapun, bebas sepenuhnya. Tapi sisi yang lain kita menjadi pelayan dan tunduk pada semua orang. Artinya apa? Janganlah menjadikan kebebasan kita dalam Kristus ini menjadi batu sandungan. Hidup kita yang sudah bebas dalam anugerah Kristus bukan satu kebebasan yang menjadi batu sandungan. Kita boleh bebas dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu lagi yang mengikat kita. Tetapi jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan. Slogan yang kedua yang ada dalam jemaat Korintus yaitu di ayat 13. Kalau saudara perhatikan. Orang Korintus mengatakan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan dan akan dibinasakan Allah. Itu perkataan orang Korintus. Perhatikan jawaban Paulus. Tubuh bukanlah untuk percabulan. Tubuh untuk Tuhan. Saudara terkasih Tuhan, dengan pengertian inilah yang menjadikan jemaat Korintus menganggap bahwa soal makanan, soal seks itu tidak penting. Ya, tidak penting lagi
soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu bukan masalah bukan masalah lagi, itu hal jasmania. Hanya masuk di mulut, kemudian dibuang di WC. Mereka punya pengertian seperti itu. Karena apa? Karena berhala itu kan tidak ada kuasa. Secara rohani mereka mengamini berhala itu tidak ada kuasa. Yang berkuasa itu Allah di dalam Yesus Kristus. Benar secara rohani, secara spiritual benar pemikirannya. Benar. Tidak ada kuasa lagi sehingga makan makanan berhala itu tidak ada efeknya. Tidak ada pengaruhnya lagi. Bebas. Saudara, beberapa mereka juga salah mengerti ajaran Paulus tentang makanan, tentang hal-hal jasmania. Seperti bisa kita lihat di dalam Korintus, di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 20 sampai 22. Dalam surat Kolose itu Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus ya kita bebas dari roh-roh dunia. Ya, kita tidak takut lagi pada peraturan-peraturan. Tidak boleh jama ini, tidak boleh kecap ini, tidak boleh sentuh ini, tidak lagi. Semuanya itu mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah dan ajaran manusia. Oke, satu sisi mereka mendengar itu, tapi mereka salah menafsirkan hal ini. Ditambah lagi dengan filsafat Yunani, dualisme yang berkembang di jemaat Korintus. Pada saat itu tampaknya filsafat itu mendukung apa yang dikatakan oleh Paulus. Seakan-akan hal-hal jasmania, makan minum, tidak boleh sentuh ini, tidak boleh jama ini, itu tidak lagi mengikat orang Kristen. Ya, seperti halnya filsafat Yunani pada saat itu, bahwa hal-hal jasmani itu adalah jahat. Yang baik itu adalah rohani. Jasmani itu tidak penting, yang jasmani itu tidak berharga dibandingkan hal-hal yang bersifat rohani. Tubuh adalah penjara jiwa. Karena jiwa itu baik, sedangkan tubuh itu jahat. Itulah filsafat Yunani. Karena tubuh itu jahat, maka kita harus melepaskan jiwa ini dari tubuh kita. Ya, pendapat mereka begitu, filsafat yang berkembang saat itu. Hal yang terpenting adalah jiwa manusia, tubuh ini hanya materi yang tidak penting. Saudara, sampai di sini logis memang apa yang dipikirkan oleh jemaat Korintus. Mereka beranggapan bahwa makanan, soal perut, soal seks adalah hal-hal jasmani, kedagingan, ya, yang tidak bernilai kekal. Tidak bernilai kekal. Sangat mungkin sebagian orang Korintus memahami bahwa tubuh mereka itu akan dihancurkan ketika akhir zaman. Jadi melakukan percabulan tidak berkaitan apa-apa dengan keadaan mereka pada akhir zaman. Apakah demikian adanya? Bukankah banyak orang berkata bahwa saya dengan perempuan lain di luar itu seperti jajan aja. Di rumah punya istri, oke. Tapi di luar hanya jajan, hanya untuk hiburan saya. Ya. Soal makanan adalah makanan hanya enaknya di lidah aja. Selanjutnya tidak ada apa-apa lagi. Saudara, kita tidak memikirkan efeknya. Bukankah banyak pria-pria pergi, bukan hanya soal selingkuh. Kalau selingkuh ikatan lah, tapi jajan di luar, bermain dengan wanita-wanita penghibur. Justru sebaliknya juga, ada juga wanita yang bermain dengan para pria-pria penghibur juga. Ini hanya soal kesenangan. Ya, saya tidak bawa pulang ke rumah kok. Saya lakukan di luar, ya udah selesai. Saya tidak pulang ke rumah. Saudara, apakah demikian? Kita melihat tubuh jasmani kita demikian, hanya bersifat hal-hal luar. Konsep inilah yang dikoreksi oleh Paulus. Seakan-akan spiritualitas lebih penting. Hal-hal jasmani itu tidak penting. Spiritualitas yang diutamakan lebih bernilai. Hal-hal jasmani, makan, minum, dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang tidak berpengaruh, tidak ada efeknya. Kedua kasus di jemaat Korintus ini memperlihatkan bahwa mereka hidup dalam spiritualitas yang baik, namun mengabaikan aspek jasmani dengan menyerahkan diri mereka dalam pelacuran dan persoalan makanan itu. Kita melihat, Bapak Saudara, bagaimana argumentasi Paulus untuk mengoreksi kesalahan konsep teologis mereka. Jelas Paulus bicara tentang tubuh, tentang aspek jasmania. Lihat ayat 13. Di ayat 13 mengatakan, di bagian akhir, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh adalah untuk Tuhan. Tubuh adalah untuk Tuhan.
Apa yang kita pikirkan? Paulus ingatkan, memang bagi jemaat Korintus konsep tubuh itu dipandang secara negatif, tidak berguna, di dalam kegagalan itu tidak ada gunanya. Di mana pada akhirnya mereka merasa bebas. Kan ini hanya terjadi di tubuh secara jasmania, tidak akan memberikan efek apa-apa. Paulus ingatkan, bukan demikian. Memang realitas yang kita pikirkan demikian, bukan? Tubuh ini kan akan akan binasa. Ketika kematian, kita dikubur, entahkah dikremasi, itu kan tak akan terurai secara alamiah. Kita berpikir demikian. Ini interpretasi yang salah. Ini ada penafsiran yang salah. Toh tubuh akan binasa, untuk apa dijaga? Suatu saat kita akan mati kok, semua orang akan mati. Saudara, lihatlah tubuh ini adalah anugerah yang harus dijaga. Baik bicara tentang kesehatannya, mentalnya, dan lain sebagainya, secara fisik harus dijaga. Dan bahkan dipakai dengan maksimal untuk memuliakan Tuhan. Pernahkah kita pikirkan bahwa tubuh kita ini dipakai untuk melayani Tuhan dengan maksimal? Pernahkah kita pikirkan bahwa kita harus sungguh-sungguh dengan tangan kita, dengan otak kita, mata kita, kaki kita, organ-organ tubuh kita dipakai untuk melayani Tuhan dengan maksimal? Jika kita memikirkan itu, kita tahu bahwa tubuh kita adalah untuk Tuhan. Itu yang Paulus maksudkan. Kita tidak boleh jatuh pada dosa yang merusak tubuh. Dosa yang tidak mempedulikan kesehatan tubuh. Kalau kita sudah sampai pada pengertian ini, saya yakin tidak ada orang Kristen yang bertanya, Musa, bolehkah merokok? Bolehkah mabuk? Sampai berapa gelas boleh minum wine? Sejauh mana batasnya? Bolehkah berjudi? Bolehkah ini itu? Bolehkah pakai narkoba dan sebagainya? Bolehkah beristri dua? Bolehkah main pelacur? Jikalau kita tahu pada hal ini, tubuh kita adalah untuk Tuhan, masih beranikah kita bertanya boleh atau tidak? Sebenarnya bukan pertanyaan boleh atau tidak, berguna atau tidak, tapi lihatlah esensi ini, bahwa tubuh kita untuk Tuhan, tubuh kita untuk Tuhan, tubuh kita dipersembahkan untuk Tuhan, dimaksimalkan untuk Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang hidup dengan sembarangan dengan alasan rohani, bukan? Alasan rohani bahwa hidup mati itu di tangan Tuhan. Jadi ya hidup seadanya, hidup dengan sembarangan, tidak memperhatikan keadaan dirinya. Mau sehat, mau sakit, ya hidup kita di tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Tuhan. Itu alasan-alasan rohani. Kita ingat di awal-awal COVID ya saudara, dengan alasan rohani bahwa Tuhan akan menjaga. Kan di awal COVID kita dilarang bersalaman. Kenapa dia boleh salaman? Ya, takut amat sih, takut, kan ada Tuhan, saudara. Kemudian berkembang harus pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Takut amat sih, kan ada Tuhan. Saudara perhatikan, inilah terjadi ketidakseimbangan. Satu sisi berpikir spiritual, oh ada Tuhan akan jaga. Saudara, ini yang terjadi. Saya pernah mendengarkan cerita soal hamba Tuhan, ya. Dia udah kolesterolnya tinggi, masih makan makanan kolesterol. Dia berkata, doakan dalam nama Yesus, kolesterol hilang. Saudara, secara sisi rohani spiritual oke, ada pengetahuan untuk itu. Ya, tetapi secara jasmani tahu sudah kolesterol tinggi masih makan, dan dengan alasan rohani dalam nama Yesus akan disucikan, dikuduskan. Saudara, saya sendiri pun mengalami teman saya waktu masa kecil, saat ini sudah meninggal karena kanker. Ketika dia kanker, ada pemahaman-pemahaman dari keluarganya yang saya pikir tidak seimbang antara rohani dan jasmani. Dia sudah sangat sakit, ya. Ingin dapat penanganan yang lebih lanjut, tapi keluarganya berkata, berdoa, percaya, mujizat itu nyata, spiritual, iman, saudara. Ya, dia sudah sangat sakit, kanker usus, kalau tidak saya ingat, saudara. Ketika dia tidak sembuh, tidak kunjung penyembuhan yang dilakukan, tidak ada perkembangan. Oh, tidak beriman kamu. Tambahkan imanmu, percaya Tuhan akan menyembuhkanmu. Saudara, satu sisi rohani bukan? Tapi satu sisi tidak seimbang dengan hal-hal jasmani. Tidak perlu dokter. Kita punya Tuhan. Ya, tidak perlu makan obat kalau sakit. Berdoa saja, berdoa saja. Saudara, ada keseimbangan yang perlu kita jaga. Saudara, tubuh adalah untuk Tuhan. Bukankah mengingatkan kepada kita bahwa tubuh itu harus dipersembahkan bagi Tuhan? Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Paulus katakan bukan persembahan tubuh yang spiritual,
Bukan. Tubuh yang jasmania, organ-organ kita dipersembahkan untuk Tuhan. Karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Itulah ibadahmu yang sejati. Paulus tidak bicara tentang hal-hal rohani di ayat itu, tetapi bicara tentang literal tubuh kita untuk melayani Tuhan. Yang kedua, Paulus katakan Tuhan adalah untuk tubuh di ayat 13. Tuhan adalah untuk tubuh. Apa maksudnya? Konteks yang paling dekat untuk menjawab ini adalah bicara tentang kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh adalah satu teologi yang unik, ya. Teologi yang unik di dalam kekristenan. Kalau kita menemukan ajaran-ajaran lain, ya kepercayaan tidak ada teologi tentang kebangkitan tubuh. Kebanyakan kan semua ajaran mengajarkan bahwa ketika seorang mati itu ke surga atau ke neraka, ya kan? Atau ada konsep reinkarnasi dan sebagainya, ya. Itu ajaran-ajaran yang lain. Tetapi dalam firman Tuhan, ya kalau kita melihat peristiwa eskatologis, ketika seseorang mengalami peristiwa eskatologis atau nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu ada peristiwa kebangkitan. Jangan melupakan itu. Peristiwa ini belum terjadi saat ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, yang masih hidup diubahkan. Tetapi yang mati itu akan dibangkitkan tubuhnya akan dibangkitkan. Ya, saudara, kisah kebangkitan ini sudah ada, kita tahu di dalam perjanjian lama, bukan? Ya, di mana Elia membangkitkan anak janda Sarfat, Elisa membangkitkan anak perempuan Sunam. Kemudian di dalam perjanjian baru ada Lazarus, ada anak Yairus, ada anak muda dari Nain yang bangkit dari kematian. Petrus mendoakan Dorcas yang meninggal hidup kembali. Eutikus didoakan oleh Paulus hidup kembali. Kebangkitan mereka, ya, atau kebangkitan yang mereka alami itu memang bukanlah suatu pengalaman yang sempurna tentang kebangkitan tubuh, atau mereka bangkit dari kematian. Namun itu sudah cukup untuk menyatakan adanya kebangkitan. Itu yang ingin diberitakan Allah kepada kita. Dan pada puncaknya kita tahu Tuhan Yesus itu yang sulung sebagai pribadi yang telah mati dan bangkit dengan tubuh kebangkitannya. Saudara terkesan Tuhan, sampai di sini pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan masih mau membangkitkan tubuh kita yang sudah terurai itu? Tubuh kita yang dimakamkan, ya kalau kita meninggal sebelum Yesus datang, kita akan dikubur, dikremasi dan sebagainya. Kenapa Tuhan masih membangkitkan tubuh itu? Bukankah kita sudah bersama-sama dengan Tuhan? Jiwa kita sudah bersama dengan Tuhan, roh kita bersama dengan Tuhan. Kenapa masih dibangkitkan? Apa signifikansinya? Apa pentingnya kebangkitan tubuh itu? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan. Tuhan menghargai tubuh kita. Saudara, Allah tidak hanya membangkitkan Yesus Kristus, tetapi Dia juga membangkitkan tubuh kita. Di ayat 14 mengatakan demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Saudara, Tuhan menghargai tubuh kita, mengapa kita tidak menghargai tubuh kita? Ini sangat ironi sekali. Ini bagi saya dan saudara, kita harus berubah. Terkadang kita tidak menghargai tubuh kita. Kita biarkan dia kelaparan, kurang gizi, kurang tidur, kurang semangat. Ya, sakit tidak pernah mau diobati. Kita tidak pernah merawat dengan baik, pola hidup tidak sehat. Kita tidak pernah menghargai tangan, kaki, otak, organ-organ yang Tuhan berikan kepada kita. Memang akan mengalami demensia, akan mengalami penurunan fisik seiring dengan usia memang. Tetapi sebelum mengalami semuanya itu kan ada satu proses yang perlu kita jaga. Ada unsur daripada kita untuk menjaga tubuh kita, bukan? Tuhan menghargai tubuh kita. Mengapa kita tidak menghargai tubuh kita? Ini sesuatu yang ironi. Paulus berikan 3 pernyataan. Mengapa tubuh orang percaya itu dihargai Tuhan, penting bagi Tuhan, dibangkitkan kembali. Dan ini bukan hanya bicara tentang makna eskatologis, tapi berbicara tentang saat ini. Mari lihatlah 3 pernyataan Paulus tentang tubuh orang percaya itu. Pertama di ayat 15, supaya saudara bisa lihat di situ. Tubuh orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Itu pernyataan Paulus. Ya. Tubuh orang percaya itu adalah anggota tubuh Kristus.
Kata anggota tubuh Kristus ini secara figuratif itu merujuk pada kaki dan tangan secara literal ya. Tetapi di dalam gambaran figuratif ini hanya menyatakan satu ikatan yang kuat. Bahwa kita telah dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, itulah menjadi dasar keterikatan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Sepertinya kaki dan tangan ini menyatu gitu loh dalam tubuh. Dan menyatunya itu bukan dalam tubuh kita, tapi dalam tubuh Kristus. Itulah gambaran Paulus tentang tubuh kita. Jadi tubuh kita bukan hanya dilihat dari saya punya tangan, saya punya kaki, di dalam tubuh saya tidak. Tetapi ini ada satu ikatan yang Paulus katakan, itu sudah terikat sebagai anggota tubuh Kristus. Bapak saudara, kalau kita melihat kuatnya ikatan itu, jikalau terlibat dalam pelacuran, Bapak saudara, apa yang terjadi? Ada satu fakta yang mengerikan kalau kita memahaminya. Seorang menulisnya demikian, ketika Paulus menulis bahwa orang yang berbuat cabul dengan seorang pelacur adalah sama seperti anggota tubuh yang dicabut dari tubuh Kristus. Dia sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Ketika dia melacur, itu seperti seakan-akan dicabut keluar. Kaki dan tangan dicabut keluar, kemudian dipersekutukan dengan tubuh pelacur itu. Inilah yang Paulus katakan, ya. Mengapa engkau harus menyerahkan anggota tubuh Kristus kepada percabulan? Tegas Paulus katakan, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Itulah maksudnya, kita sudah disatukan menjadi anggota tubuh Kristus nih. Kita sudah menjadi kaki tangan Kristus kalau secara figuratif. Tetapi ketika kita melacurkan diri, seakan-akan tangan kaki kita itu dilepaskan kemudian disatukan dengan pelacur itu. Saudara, kita lihat betapa ngerinya gambaran ini. Itulah Paulus membawa kita melihat bagaimana tubuh itu adalah disatukan menjadi anggota tubuh Kristus. Argumentasi atau pernyataan kedua Paulus di ayat 16 dan 8 sampai 18. Tubuh orang percaya itu telah disatukan dengan Kristus, telah dipersatukan dengan Kristus. Kalau tadi dipersatukan di dalam anggota tubuh Kristus, sekarang dipersatukan dengan Kristus. Paulus mengutip Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Saudara, betapa ngerinya jikalau kita melakukan hubungan seks bukan dengan istri kita, atau yang belum menikah ya melakukan hubungan seks sebelum menikah, atau yang sudah menikah bukan dengan istri kita, dengan wanita lain. Demikian juga dengan sebaliknya ya, wanita dengan pria yang lain. Saudara, betapa mengerikannya. Kesatuan daging itu terikat. Inilah gambaran Paulus, bahwa tubuh kita itu seperti gambaran suami istri yang sudah disatukan nih, menjadi satu daging. Sehingga Paulus memberikan warning yang keras, jauhilah percabulan. Kalau literalnya itu larilah dari percabulan itu. Saudara, lihatlah ini suatu hal yang penting tentang tubuh kita ini. Sudah dipersatukan dengan Kristus seperti seorang laki-laki disatukan dengan seorang wanita dalam pernikahan. Dan ini juga menjadi gambaran Kristus dan jemaat, bukan? Kristus itu adalah mempelai laki-laki, gereja adalah mempelai perempuan. Gambaran ini memperlihatkan apa? Tidak lain tidak bukan tentang relasi yang eksklusif. Relasi yang eksklusif. Saudara bisa bayangkan seorang pria yang berselingkuh atau tidur dengan wanita lain. Apa yang dirasakan? Saya pernah tanya seorang pemuda, dia terus terang kepada saya, dia belum menikah, sering main dengan wanita-wanita penghibur. Dia katakan, saya masih teringat dengan wanita itu ketika melakukan hubungan badan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat ikatan ini bukan sembarangan. Itulah Paulus dengan berkata, dengan tegas mengatakan satu warning yang keras, jauhilah percabulan itu, larilah dari percabulan itu. Karena bukan hanya tentang hubungan badan, tetapi akan menyatu dalam kedagingan. Dan ini merusak relasi itu. Tubuh Kristus, tubuh kita, tubuh orang percaya itu telah dipersatukan dengan Kristus seperti gambaran pengantin yang telah disatukan. Kesatuan relasi ini berharga, bukan biasa-biasa saja. Dan ikatan ini membutuhkan komitmen kesetiaan di hadapan Tuhan. Ketiga, pernyataan Paulus, tubuh orang percaya adalah milik Allah. Ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu Saudara, perhatikan argumentasi Paulus yang mengandung nilai yang semakin tinggi.
perihal tentang menghargai tubuh, bukan? Ya, kalau tadi kita melihat tubuh ini adalah anggota tubuh Kristus. Tubuh orang percaya itu disatukan dengan Kristus. Dan ini adalah ultimate-nya. Puncaknya, Paulus katakan, tubuh orang percaya adalah milik Allah. Anggapan jemaat Korintus menganggap tubuh ini tidak penting dibandingkan untuk mencapai pada spiritualitas yang penuh, memperoleh karunia-karunia melayani. Bahkan di antara mereka yang coba mencapai mengalami bentuk seperti malaikat, ya, bentuk seperti keberadaan malaikat, itu yang mereka kejar. Tubuh ini tidak ada pentingnya. Tapi Paulus memberikan satu teguran yang menegur keras mereka. Paulus katakan tubuh adalah milik Tuhan dan untuk Tuhan. Saudara, inilah esensi pemahaman keberadaan diri kita yang paling tinggi. Bahwa tubuh kita ini adalah bukan milik kita lagi. Memang saat ini tangan kita, kaki kita. Tapi ingatlah Paulus katakan ini milik Tuhan. Ini milik Tuhan. Dan itu adalah pemahaman keberadaan kita yang paling tinggi dan bermakna di hadapan Tuhan. Paulus memperlihatkan dua gambaran metafora. Paulus pakai bait Allah dan perdagangan budak. Dia pakai dua metafora itu. Perhatikan saudara. Ketika Paulus bicara tubuh ini milik Allah, dia umpamakan seperti bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat kehadiran Allah. Ya, di zaman perjanjian lama itu orang Israel bertemu Allah di bait Allah atau di kemah suci. Di situ Allah hadir. Tetapi di Korintus ini Paulus katakan bukan kemah, bukan bangunan lagi, tapi Allah hadir di dalam tubuh kita. Itulah yang menjadi satu statement yang kuat bahwa tubuh ini milik Allah. Karena Allah hadir dalam tubuh kita. Tubuh saya dan saudara Allah hadir. Saudara terkasih Tuhan, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 Paulus menggambarkan gereja secara keseluruhan sebagai bait Roh Kudus. Namun di ayat 19 ini Paulus menerapkan kebenaran ini bahwa tubuh itu ada pada setiap orang percaya. Ya, Allah hadir pada tubuh setiap orang percaya, maksud saya. Bait Allah itu menyatakan tentang kekudusan. Bait Allah ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Kata bait Roh Kudus di sini adalah ruang maha kudusnya. Ruang maha kudusnya yaitu di dalam diri kita. Ruang maha kudus itu tidak boleh sembarangan orang masuk. Imam hanya setahun boleh masuk sekali. Saudara, tetapi hal itu disematkan di dalam tubuh kita. Bait Allah itu. Inilah yang menjadi bukti kuat bahwa tubuh kita milik Allah. Karena bait Allah ada dalam diri kita. Allah ada di dalam tubuh kita. Sekalipun saat ini kita merasa, kok Tuhan hadir dalam tubuh saya? Saya ini berdosa loh. Pikiran saya banyak yang negatif. Banyak yang mungkin yang porno bagi laki-laki. Ya, kita sering jatuh dalam hal pornografi dan sebagainya. Ya, kok Allah hadir? Saya ini kurang tinggi. Saya ini terlalu pendek. Saya ini terlalu besar badannya. Saya ini terlalu kurus. Saudara, saya pikir bukan itu intinya. Tapi lihatlah bahwa tubuh yang telah ditebus ini menjadi milik Allah dan Allah itu hadir. Dan kita tahu Roh Kudus hadir berdiam dalam diri kita. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Ini berarti bahwa tubuh kita ini adalah milik Allah dan kita harus menjaga kekudusan tubuh itu. Kemudian yang kedua, perdagangan budak. Saudara, di zaman itu budak-budak itu dipajang di display, ya, kayak kita beli handphone gitu loh. Ini budak ini harganya berapa? Mungkin ditempelin harga atau bagaimana dikasih harga ini ya kurang kuat, harganya 2 juta. Ini budak ini kuat sekali fisiknya, harganya 8 juta dan lain sebagainya, ya. Ini sangat bagus sekali, banyak skill, nilainya lebih tinggi lagi, dihargai saudara, dihargai. Paulus pakai metafora ini. Datanglah seorang tuan, dia melihat, yang mana nih yang harus saya beli nih? Oh, yang inilah saya beli, dia punya skill, walaupun harganya 20 juta misalnya. Saya beli budak ini. Saudara, ini yang dipakai oleh Paulus. Kita ini seperti budak dosa. Tetapi Paulus katakan Kristus telah membeli kita. Ketika dia membeli kita dan dikatakan lunas dibayar. Kristus tidak hanya membeli kita, tetapi lunas dibayar. Itulah hidup kita, itulah tubuh kita yang dimetaforakan oleh Paulus. Tubuh kita itu sudah lunas dibayar. Seorang teolog mengatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah penebusan, bukan hanya spiritual, tetapi juga bersifat tubuh. Tubuh kita juga ditebus.
Bukan hanya kita ditebus dari dosa, mungkin selama ini kita berpikir Yesus mati hanya menebus dosa saya. Tidak, tubuh kita ini ditebus. Inilah yang dikatakan Paulus, kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Inilah yang menjadikan kita milik Tuhan. Tubuh bukan milik kita sendiri lagi, tapi tubuh kita adalah milik Tuhan. Dan kita lihat frasa penutup daripada Paulus. Paulus katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukan hanya dengan rohanimu saja, tetapi dengan tubuhmu. Perhatikanlah, Bapak Saudara. Paulus telah berargumentasi dengan serius. Pandangan tubuh jasmania tidak lebih rendah nilainya dengan spiritualitas atau kehidupan rohani. Tidak lebih rendah. Mengapa kita masih jatuh untuk memprioritaskan, oh ini lebih penting, ini tidak penting. Mari kita menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Itu memiliki pola yang sama kok. Tubuh dan jiwa dipelihara dengan cara seimbang. Jikalau secara jasmani kita butuh makan, kita lapar secara jasmani. Mengapa secara rohani kita biarkan kita lapar secara rohani? Kita lapar tidak tahan secara jasmani, mau makan nih, lapar nih. Ya, mengapa kita tega melihat rohani kita itu lapar? Jikalau secara jasmani kita perlu olahraga supaya sehat, mengapa secara rohani kita tidak mau melayani? Tidak ada praktek iman yang kita lakukan. Kita hanya menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Tidak pernah pergi untuk menginjili, tidak pernah pergi untuk melayani yang lain. Jikalau kita tahu bahwa jasmani kita perlu olahraga, kita perlu pola hidup yang sehat secara jasmani. Takaran makanan kita diukur, gizinya kita diukur. Ya, nah, jalan berapa kilo, masuk berapa kilo, makan berapa banyak kalori diukur. Tetapi mengapa secara rohani kita tidak mengukur ajaran-ajaran yang sehat untuk kita bertumbuh dalam Tuhan? Kita perlu keseimbangan ini, saudara. Jasmani dan rohani. Harus kita jaga keseimbangannya. Kita jangan jatuh pada satu sisi mempedulikan rohani saja, tetapi tidak mempedulikan jasmani kita. Dan aplikasi yang kedua yang boleh kita pelajari, bahwa kehidupan kita harus memuliakan Allah. Bukan hanya berfokus pada hal-hal spiritualitas. Terkadang kita terjatuh dalam hal ini. Oh, dalam ibadah kita memuliakan Allah, kita menyanyi, menyembah Tuhan, kita hidup saleh, kita melakukan disiplin rohani. Itu secara rohani. Tetapi kita tidak memuliakan tubuh kita secara jasmani. Kita tidak memuliakan Tuhan kita dengan tubuh jasmani kita, maksud saya, saudara. Kita memuliakan Tuhan hanya bisa secara spiritual, tetapi jasmani tidak. Kita membiarkan diri kita tidak cukup tidur. Kita melakukan hal-hal yang merusak tubuh kita, merusak mental kita, merusak psikologi kita. Kita biarkan. Kita tidak melihat bahwa tubuh jasmani kita pun dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kita hanya mengerti bahwa memuliakan Tuhan itu hanya rohani. Hari ini mari kita berubah. Kita melihat hal ini. Paulus katakan, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ketika kita memahami sepenuhnya, saudara, tubuh dan jiwa ini adalah milik Allah, anggota tubuh Kristus, maka kita sudah seharusnya lah mewujudkan kesehatan tubuh dan jiwa agar bisa memuliakan Allah secara maksimal. Saya kutip dari buku KK yang sering kami pakai. Di situ dikatakan satu kalimat yang menarik. Allah lebih leluasa memakai kita sebagai alat kemuliaannya jika kita memiliki tubuh dan rohani yang sehat. Allah lebih leluasa memakai kita sebagai alat kemuliaannya jika kita memiliki tubuh dan rohani yang sehat. Oleh sebab itu, mari jagalah keseimbangan hidup kita, baik jasmani maupun rohani kita. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Meneguhkan kami, menguatkan kami kembali untuk melihat pentingnya menjaga keseimbangan rohani maupun jasmani. Terkadang kami masih jatuh pada hal yang berat sebelah. Kami pentingkan rohani, mengabaikan jasmani. Kami mementingkan jasmani, mengabaikan rohani. Biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan itu boleh meneguhkan kami, mengoreksi cara pandang kami, cara pikir kami, dan pola hidup kami. Tuhan menolong kami ya Bapa. Beri kami kekuatan untuk mempraktekkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.